بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, beberapa contoh dari as-sahul asanid, seperti riwayat Malik, Nafi' an Ibni Umar, kemudian Mansur Ibnu Mu'tamir an Ibrahim Ibnu Yazid an-Nakhai an Alqamah Ibni Qais an Abdullah Ibn Mas'ud. Demikian juga riwayat Al-Imam Az-Zuhri dari Salim Maula Ibni Umar atau Salim Ibnu Abdullah Ibni Umar, dari bapaknya yaitu Abdullah Ibnu Umar. Abu Zinad, siapa nama Abu Zinad? Wandi? Abu Zinad Abu Zinad Abdullah Ibn Zakwan Anil A'raj, yaitu Abdurrahman Ibn Hurmuz, an Abi Hurairah, yaitu Abi Hurairah sahabi al-ma'ruf. Ini sering-sering dibaca ya ilmu mustalah itu tadi. Ilmu mustalah ini ikhwan sangat bermanfaat sekali dalam khususnya kita membaca buku para ulama. Kunci belajar itu sebenarnya, kalau anak pribadi, pandangan anak pribadi, menguasai seluruh bidang ilmu. Makanya kalau mau dibilang standarisasi dakwah dan standarisasi seseorang dikatakan ustadz, kalau menurut anak secara pribadi, dia menguasai seluruh bidang ilmu walaupun tidak tinggi-tinggi banget ilmunya, tapi seluruh bidang tadi dia ada. Itu kalau standar bagi anak pribadi. Dan dari dulu anak belajar ya demikian. Jadi jangan antum belajar itu terfokus pada satu bidang. Jadi ketika ada bab mustalah, antum itu tidak bodoh sekali ya. Dalam bab usul fikih antum ngerti, dalam bab tauhid, dalam bab akidah antum punya, dalam bab bahasa Arab juga ada. Makanya bagi seorang thalibul ilmi, kalau menurut ana standarisasi dia dalam dakwah, dia menguasai seluruh bidang ilmu. Walaupun yang dia kuasai tadi masih dasar-dasar. Ya. Itu bagi menurut pandangan ana pribadi. Kalau dia sudah menguasai walaupun masih dasar lah, mustalah. Cuman tuh bisa bayangkan kalau antum nolan, kosong, tiba-tiba ada jamaah yang tanya, Ustadz Abu Zainu, saya baca buku, disebutkan di buku ini bahwasanya hadis ini dhaif, sanadnya mu'dhal. Bisa jawab antum? Ketika antum mengatakan geleng-geleng,
Di situ sudah ada celah bagi antum pribadi. Ya. Sudah ada celah. Ditanya lagi, Ustaz Roni, nah ini baca buku terjemahan Ustaz. Biasa, kadang ikhwan zaman sekarang ini rajin baca kan? Ya benar. Disebutkan di buku ini Ustaz, ini hadis adalah amun makhsus. Apa maksudnya Ustaz? Ketika antum sebagai dai, sebagai ustaz, antum tidak bisa memberikan jawaban. Padahal ini kan rendah ya. Di situ kalau menurut ana ini belum standarisasi untuk dakwah. Terus apa standarisasinya? Mohon maaf, jadi musyrif anak-anak banin di pondok pesantren, terus dia sambil belajar. Difahami? Jelas Wandi? Nah, jadi pelajaran-pelajaran yang seperti ini yang kita adakan di daurah hadis, khususnya ilmu-ilmu alat seperti ini, sebenarnya ana pribadi sangat-sangat menghimbau kepada teman-teman, khususnya yang baik yang di dekat daurah hadis ini ataupun teman-teman yang namanya tuh kalau di luar dipanggil ustadz, apalagi yang mungkin suka khutbah, suka ngisi tausiah. Nah, yang seperti ini perlu. Nah, terus juga bagi teman-teman sangat-sangat penting ya, hadir di majelis-majelis, khususnya kajian kitab yang memang diajarkan oleh guru seperti ini pada beberapa bidang ilmu alat. Misalkan kayak dokter fikih, antum ada kajian ikut belajar online segala macam, tapi ingat, jangan sekali-kali antum melalaikan kajian yang ada ustadznya, ada gurunya di majelis. Karena standarisasinya antum ya, kalau bahasanya itu pengakuan itu tadi adalah di majelis. Di situ poin penting. Mau belajar dimanapun, mau online-nya setinggi apapun guru yang mengajar, sebatas pengamatan ana ya, kalau mau jujur-jujuran, pengakuan itu sangat sedikit ya, pengakuan sangat sedikit. Pengakuan yang terbesar, mohon maaf kalau masalahnya brand lah, kalau masalah kitanya brand terbesar itu antum duduk di majelis. Orang di luar akan mengakui keilmuan antum kalau antum ada di majelis, sehingga orang akan mengatakan fulan memang belajar dengan fulan. Anak amatin, mohon maaf ya, sebagian teman-teman yang mungkin khususnya kita di kota Palembang ini, kadang statusnya itu tidak diakui ya benar dokter fikih, padahal dia kalau sama dokter fikih ini nggak kalah saing online-nya tadi, tapi kurang diakui. Apa yang menyebabkan? Nggak ada guru di alam nyata gitu loh. Difahami? Dan ana yakin juga kalau antum dalam dunia kerja perusahaan ya, dokter fikih antum misalkan mau daftar kerja di suatu rumah sakit terelit di kota Palembang ini tadi, interview, orang akan tanya, antum lulusan kedokteran? Ya. Ada ijazahnya? Ada. Kampusnya di mana? Ya enggak? Kampus saya itu nggak ada kampus sebenarnya, online di rumah. Kira-kira diterima apa enggak? Sebanyak apapun sertifikat
Dan sebanyak apapun ijazahnya antum, spesialis apapun, ana yakin tidak diterima, ya dok ya? Ya enggak? Pasti nyari yang lain, kecuali tak kata lagi, sedang tak kata lagi dokter lain, jadilah. Nah disitulah gambaran itu tadi. Itu yang anak amati di sebagian kawan-kawan, luar biasa, masya Allah kalau durusnya dia. Dan di banyak tempat ya kawan, di banyak tempat. Bahkan anak lihat itu luar biasa, kajian segala macam itu luar biasa dia. Bahkan kalau mungkin dibilang ada di bekal ilmu, tapi nggak diakui. Kenapa? Karena keberadaannya itu tidak diakui. Difahami? Mungkin itu juga sebab keberkahan suatu majelis ilmu. Nah ilmu-ilmu alat ini tadi, antum ikut hadir, nah kemudian antum boleh, tidak masalah antum sambil ikut hadir di majelis seperti ini, antum juga ikut dengar kajian online-nya entah Syekh Fulan, Ustadz Alan, ya, dari bab-bab mustalah. Tapi ada kitab yang duduk di majelis, ya, sama kita juga seperti itu. Kadang juga dengarkan kajian online, durusnya online. Tapi yang membuat di kita terakui, antum mau belajar sama ana, ya, ya enggak? Karena anak pernah belajar di pondok pesantren, ya apa enggak? Ya kan Abu Zain? Nah itu tadi jawabannya. Jadi butuh hadir di majelis ilmu seperti ini tadi. Perlu antum ketahui, nama antum disebut di majelis ini tadi, itu saja membuat antum punya brand. Seriusan? Karena anda usah jauh-jauh ya. Sampai sebagian orang yang belajar di Yaman itu tanya ke anak, Dokter Vicky itu ustadz ya, ustadz ya? Antum ditanyakan. Sampai ada yang mau minta, ya, rekaman, ada rekaman ngajarnya Dokter Vicky. Itu yang nanya itu di Yaman. Sebagian mereka ada dengar, ya, pemula-pemula itu dengar rekaman ketika ada pertanyaan-pertanyaan, ditanya si Fulan, ditanya si Alan. Itu punya pengaruh loh. Dan itulah yang membedakan majelis seperti ini. Nah, makanya anak sangat, dan dibukanya durus seperti ini sebenarnya tujuan utama itu untuk membekali antum-antum yang sudah terlanjur jadi ustadz, ya. Nah yang sudah terlanjur namanya tadi diustadkan, belajar, ya mana? Kan enak. Yang sudah terlanjur jadi ustadz itu tinggal ini tadi belajar. Namun lagi yang sangat disayangkan, banyak yang kurang memahami maksud dan tujuan adanya daras ilmu alat seperti ini tadi, ya. Kemudian kita lanjutkan, disebutkan di halaman 26, ya. Summa ba'dahu fil martabah. Kemudian yang setelahnya lagi dalam bab tingkatan hadis sahih. Siapa itu? Disebutkan di sini sanadnya Al-Laits wa Zuhair an Abi Zuhair an Jabir. Laits adalah Laits ibnu Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi. Laits ibnu Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi. Diingat baik-baik nama ini tadi, ya. Siapa tahu nanti di majelis ilmu, ya, tiba-tiba ada yang tanya, Ustadz siapa? Ustadz Wandi. Laits ini siapa Ustadz?
Ya enggak? Siapa tahu antum ditanya. Ana pernah ditanya via WA tentang Bishr. Jadi ada kalam, ya, ada kalam. Kalamnya ya kalam-kalam nasihat tentang zuhud dan yang lainnya. Jadi yang Jabri, ikhwan, Ustaz, ini Bishr Al-Hafi ini ulama apa bukan? Ya, Bishr Al-Hafi. Antum kalau ya waktu itu anak langsung terburu-buru ya, langsung anak jawab bukan, ya, bukan. Kata anak ahlul ahwa'i wal bid'ah. Yang ada di benak anak ketika itu Bishr ibn al-Harith ya, Al-Marisi atau Bishr Al-Marisi, ya, Bishr Al-Marisi. Terus beberapa menit tidak sampai anak balas lagi. Kata anak bukan. Kalau yang anak maksud ahlul ahwa'i wal bid'ah itu Jahmi itu adalah Bishr Al-Marisi. Nah, kalau Bishr Al-Hafi, Bishr ibn al-Harith Al-Hafi kalau tidak salah namanya, ini ucapannya masyhur, kalam-kalam indah, dan Allah alam setahu ana kayaknya tidak dianggap sebagai tokoh-tokoh yang Jahmi tadi. Seperti itu saja. Penting kan bedakan nama itu kan penting. Makanya ketika antum terjun di luar, berdakwah di luar itu tadi sangat butuh dari menguasai suatu bidang ilmu, ya. Zuhair di sini, Zuhair ibnu Muawiyah Abu Khaisama al-Ju'fi, ya. Zuhair ibnu Muawiyah Abu Khaisama al-Ju'fi. Di sini ada faedah, wa riwayatuhu an Abi Zubair maqbulatun sawa'un sarraha Abu Zubair bitahdits am lam yusarrih. Sama saja, baik Abu Zubair itu dengan tegas, baik Abu Zubair tersebut dengan tegas menyampaikan secara tahdits ataupun tidak dengan tahdits, dalam artian dengan riwayat an. Wa hadza yakadu ayyakuna mahall ittifaq. Ini hampir-hampir dikatakan kesepakatan. Wa Abu Zubair huwa Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus. Nah, Abu Zubair al-Makki ar-rajul saduqun illa annahu yudallis. Nah, namun di sini kata Syekh Ali Ar-Razihi, wala yanbaghi ay yatawaqqaf min hadithihi syai'un zakara fi sama'ahu aw kana min riwayati Laits anhu wa in kana mu'an'an. Kata Syekh, ya, beliau menukilkan dari Ibnu Qattan. Kata Ibnu Qattan, tidak selayaknya kita tawakuf, ya, pada hadisnya dia, baik disebutkan secara sama ataupun berasal dari riwayat Laits meskipun mu'an'an. Ya, maksudnya apa? Diterima riwayatnya. Kalau dari Laits atau dari Zuhair, dari Abu Zuhair, dari Jabir, difahami? Maksudnya gini loh, Abu Zubair ini Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus, dia seorang perawi yang soduk tapi mudallis, difahami? Nah, namun kalau soduk dan mudallis, ketika dia mau riwayatkan dengan riwayat tadlis atau dengan riwayat mu'an'an, ini kan perlu ditawakufi, ya benar? Gitu kan? Ya Dokter Vicky ya?
Ya baroniyah, tawakuf. Kalau ada perawi yang mudallis meriwayatkan dengan an itu kan tawakuf. Cari jalan, ada sarah bi tahdits apa tidak? Gitu kan? Kalau tidak ada, maka kita tawakuf dulu. Tidak diterima, tidak ditolak dulu. Difahami? Namun ketika yang meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Jabir tadi adalah Laits ibnu Sa'ad ataupun si Zuhair ibnu Muawiyah, maka riwayatnya apa? Makbulah. Faham jelas? Nyambung kan tuh? Sama lah ikhwan, kadang antum punya guru, kadang beberapa banyak kita kadang ikhwan kita ketika melihat, oh kalau si fulan ya ngajar di pondok si fulan dan pondok itu dikenal salafi, terkadang ada istilahnya apa? Tausikun dimni, ya mana? Tausik dimni, perekomendasian secara tersirat, ya mana? Itu salafi, ya, ahlus sunnah. Kenapa? Karena dia ngajar di sekolah ini, ngajar di pondok ini, ya apa tidak? Nah itulah gambaran simpelnya. Difahami? Jelas baron? Karena dia ngisi di majelis itu, dan di situ ikhwan semua, ya benar? Nah seperti itu. Nah sama, ini gambarannya tadi. Ini riwayat Abu Zubair meriwayatkan secara mu'an'an, namun murid Abu Zubair ini tadi adalah Laits ibnu Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini imam ikhwan. Bahkan beliau lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Yang menyatakan itu adalah Abdullah ibn Wahab, ya, Abdullah bin Wahab. Beliau mengatakan Laits ibnu Sa'ad afqah min Malik. Imam ahli Mesir, imam negeri Mesir. Beliau ini kaya. Pernah beliau ngasih duit dinar kepada Imam Malik dalam jumlah ribuan dinar, kasihkan sama Imam Malik, ya. Miliaran kalau dirupiahkan, dikasihkan sama beliau kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Qultu, kata Syekh Ali Ar-Razihi, ini faedah ya ikhwan, ini tujuan anak kita ngambil sama-sama faedah. Au kana fi muslimin, atau tatkala riwayatnya Abu Zubair Al-Makki ada dalam Sahih Muslim. Ingat baik-baik, ini faedah. Sehingga an-anatu Abi Zubair, ketika yang meriwayatkan dari Abu Zubair adalah Laits ibnu Sa'ad atau Zuhair bin Muawiyah, maka makbulah. Demikian juga apabila riwayatnya Abu Zubair, an-ana Abu Zubair fi Sahih Muslim. Jelas? Ketika antum mendapati dalam Sahih Muslim sanadnya adalah an Abi Zubair, an Jabir misalkan, langsung antum katakan apa? Sahih. Difahami? Ma'an az-Zahabi fil Mizan qad ghamaza hatta fima yarwi anhu fi Muslim. Dalam kondisi Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Mizan, Mizanul I'tidal, beliau sungguh ada sedikit kritisan, celaan, ya, ada sedikit agak mengkritisi, sindiran terhadap riwayat Abu Zubair Al-Makki meskipun dalam riwayat Muslim. Idza lam yuwaddih as-sama', apabila Abu Zubair tidak dengan tegas menyebutkan sama'nya dia. Wala'allahu madhabul Ishbili, barangkali ini riwayat mazhabnya juga Al-Ishbili,
dalam kitab apa? Kama fi bayanil wahmi wal iham. Fa in an'ana min ghairi riwayatil Laits wa laisa fi Muslim. Lihat di sini ada faedah. Kalau Abu Zubair membawakan riwayat secara an'ana pada bukan selain riwayat Laits dan bukan dalam riwayat Muslim, fa ba'du ahlil ilmi ja'alahu fi dzalikal hal fi syawahid. Maka mereka sebagian para ulama menjadikannya sebagai syawahid saja. Difahami? Jelas? Ini faedah ya ikhwan. Wa ba'dhum ka Ibnu Hazm yara qabulahu mutlaqan. Sebagian mereka mengatakan apa? Riwayat Abu Zubair Al-Makki secara an-ana ini tadi diterima secara mutlak. Jelas? Nyambung? Sehingga kalau mau disimpulkan di sini, riwayat Abu Zubair tadi, kalau yang dalam Sahih Muslim diterima. Kalau yang meriwayatkannya Laits Ibnu Sa'ad dari Abu Zubair dari sahabi, misalkan yang lain, maka digolongkan sebagai apa? Riwayat yang juga diterima, meskipun an-anan. Jelas? Meskipun dengan mu'an-an. Namun kalau seandainya ada riwayat Abu Zubair yang meriwayatkannya bukan Laits Ibnu Sa'ad, bukan juga Zuhair, difahami? Demikian juga bukan dalam Sahih Muslim. Nah, sebagian para ulama menggolongkannya sebagai apa? Syawahid. Difahami? Berarti tidak diterima secara dalam bab ihtijaj, tapi dibawa dalam bab syawahid sebagai penguat saja. Ketika dikatakan sebagai penguat berarti apa? Dhaif yasir, ya. Nah, itu tadi. Wala'alla al-muallif dzakara Abu Zubair fi maratibis sahih li'annahu rubbama kana yara annahu min ahli hadhil martabah faqad qala fil kashif hafizun thiqah. Barangkali nampaknya Az-Zahabi menyebutkan Abu Zubair di sini dalam bab maratibis sahih dikarenakan apa? Terkadang beliau berpandangan bahwasanya Abu Zubair ini termasuk golongan martabatus sahih. Sebab dalam kitab Al-Kashif Az-Zahabi punya buku Al-Kashif. Al-Kashif itu tentang perawi-perawi. Dia mirip seperti Taqribut Tahdzib. Ya. Langsung kesimpulan-kesimpulan gitu loh. Jadi gini, dalam si Az-Zahabi ini kan punya kitab Mizanul I'tidal. Mizanul I'tidal. Nah, ada ringkasannya itu Al-Kashif. Al-Kashif. Jadi kalau Al-Kashif itu cuma kesimpulannya. Seperti thiqatun hafizun, seperti itu. Hafizun thiqah. Difahami? Nah, kalau Ibnu Hajar punya kitab apa namanya? Yang besar. Tahdzibut Tahdzib, ya kan? Ya, Tahdzibut Tahdzib. Kalau yang tadi Mizanul I'tidal, ya, Mizanul I'tidal atau Lisanul Mizan, Mizanul I'tidal, ya. Kemudian si Al-Hafidh punya Tahdzibut Tahdzib. Nah, yang ringkasan Tahdzibut Tahdzibnya apa? Taqribut Tahdzib. Nah, itu tadi. Taqribut Tahdzib kesimpulan. Walakinnahu qala fi Siyar Al-Imam Al-Hafidh As-Saduq. Nah, akan tetapi dalam Siyar A'lamun Nubala Abu Zubair disifati sebagai apa? Al-Imam Al-Hafidh As-Saduq. Walhasil anna al-mustaqar inda ahli ilmi anna Abu Zubair min maratibil hasan la as-sahih. Fadzakara al-muallif lahu fadzikrul muallif lahu fi maratibis sihah la yusallam. Nah, ini kesimpulan Syekh Ali Ar-Razihi. Beliau menyatakan kesimpulannya di kalangan para ulama perkara yang mustaqar, perkara yang sudah dianggap baku, bahwasanya Abu Zubair digolongkan min maratibil hasan la min maratibis sahih. Ya. Adapun penyebutan bahwasanya Abu Zubair sebagai min maratibis sahih itu perkara yang la yusallam, tidak bisa diterima. Jelas faedah ini ya ikhwan ya? Nah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Cukup dulu sampai di sini ya. Satu. Jadi kita tidak bisa buru-buru karena tujuannya tadi kita mengenal perawi.
ya, mengenal nama perawi, mengenal para ulama. Faedah pagi ini kita mengenal ada Laits ibnu Sa'ad dari Abu Zubair dari Jabir. Tadi kesimpulan dari riwayat Abu Zubair al-Makki yaitu Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus, kesimpulannya seperti tadi. Jelas? Wallahu alam. Adapun riwayat yang berikutnya Simak an Ikrimah an Ibnu Abbas kita akan baca besoknya lagi ya. Naktafi bihadzal qadar ya. Jadi kita tujuannya untuk mengambil faedah dari taklik beliau ini tadi. Naktafi bihadzal qadar.